Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Tasikmalaya melaporkan pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ke Polda Jawa Barat pada Selasa 4 Juli atas dugaan penodaan agama. Sikap itu didukung oleh Majelis Ulama Jawa Barat yang juga meminta pemeriksaan administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Sejumlah ulama, pimpinan pondok pesantren, serta tokoh masyarakat Tasikmalaya pada 4 Juli mendatangi Mapolda Jawa Barat Kota Bandung. Mereka membuat laporan polisi terkait dugaan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Ponpes Al Zaitun, Abdussalam Rashidi Panji Gumilang. Dia seperti dikatakan perwakilan ulama Tasikmalaya, Ruslan Abdul Ghani, telah mencederai hati umat Islam melalui pernyataan-pernyataannya di media sosial. Karena itu, dalam pelaporan tersebut, mereka juga membawa sejumlah barang bukti berupa potongan video dan beberapa lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh lebih dari 50 pemuka agama dan pimpinan Ponpes di Tasikmalaya. Terutama dia mengakui bahwa Al-Quran bukan kalamullah, ya, buatan Nabi Muhammad. Ini sudah menyakiti, mencederai umat Islam. Dan terakhir statement yang membuat negara Indonesia terutama ya bahwa dia menyatakan dia komunis. Ditemui secara terpisah, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, Rafani Ahyar, mendukung langkah hukum yang dilakukan oleh para ulama Tasikmalaya. Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan penindakan secara konkret. Secara konkret, apapun yang terjadi pelanggaran di Al Zaitun itu, baik yang menyangkut pemahaman agama maupun yang menyangkut tindak pidana, kan gitu. Termasuk administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan. Panji Gumilang pada 3 Juli telah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri Jakarta selama hampir 10 jam dalam rangka penyelidikan terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan dua pihak. Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila per 23 Juni dan laporan Ken Setiawan dari NICC Center pada 27 Juni. Selain Panji Gumilang, dalam kasus itu Direktorat Tindak Pidana Umum Polri telah memeriksa 4 orang saksi dan 5 orang ahli. Kasus itu telah naik ke tahap perkara kepenyidikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo membawa sejumlah isu prioritas saat bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Sydney pada Selasa 4 Juli. Isu-isu tersebut antara lain kerjasama pengembangan baterai kendaraan listrik, ajakan investasi di IKN, hingga kestabilan kawasan Indo-Pasifik. Dalam lawatan resmi ke Australia, Presiden Joko Widodo menerima sambutan kenegaraan dari Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Admiralty House, Sydney, Selasa 4 Juli. Setelah bertemu singkat dengan Gubernur Jenderal Hurley, Presiden melaksanakan pertemuan dengan Perdana Menteri Anthony Albanese dan membahas sejumlah isu prioritas kedua negara. Isu tersebut antara lain kerjasama pengembangan baterai kendaraan listrik, perdagangan bilateral di bawah persetujuan kemitraan ekonomi yang komprehensif, langkah pengurangan emisi karbon, juga ajakan Presiden Jokowi agar sektor swasta Australia berinvestasi di IKN. Dibahas pula mengenai isu regional dan global, utamanya menyangkut stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Baik Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Albanese memuji peranan penting negara satu sama lain. Our countries continue to choose to draw closer together as economic partners, as security partners, and as partners in the global transition to net zero. Australia sees Indonesia's success as pivotal to our region's success. Indonesia's prosperity, security, and stability makes the Indo-Pacific region more prosperous, more secure, and more stable.
Saya mengapresiasi dukungan Australia pada keketuaan Indonesia di ASEAN dan mengajak Australia untuk memperkuat kemitraan di Pasifik Selatan melalui kerjasama trilateral dan berpartisipasi dalam ASEAN Indo-Pacific Forum. Dan terakhir, saya menantikan kehadiran Perdana Menteri Albanisi di Jakarta bulan September tahun ini. Rangkaian pertemuan kedua pemimpin negara ini rencananya akan diakhiri dengan jamuan santap malam bersama. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meluncurkan layanan Turis Information Center di Bantara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Rabu 5 Juli. Melalui TIC, diharapkan mampu mendorong pergerakan wisatawan Nusantara untuk mendapatkan informasi terkait produk ekonomi kreatif di Papua. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meluncurkan layanan Turis Information Center atau TIC di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada 5 Juli. Sebuah inovasi dari pemerintah Kabupaten Jayapura untuk membantu mendapatkan segala informasi, baik daya tarik wisata maupun akomodasi dan segala perhelatan di Papua, di mana pengguna tinggal memindai QR Code atau kode matriks. Maka semua hal terkait hal-hal tadi langsung tersajikan. Melalui layanan itu, jelas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut, wisatawan dapat memperoleh informasi terkait produk ekonomi kreatif di bumi Cenderawasih. Selain juga bisa mendorong pergerakan wisatawan Nusantara, karena pihaknya menargetkan 1,4 miliar wisatawan Nusantara yang setiap pergerakan menghasilkan dampak ekonomi kepada masyarakat setempat. Semuanya sudah dirangkum dan scan barcode ini adalah salah satu yang pertama di kabupaten seluruh Indonesia, dan ini adalah langkah yang saya patut diapresiasi. Selain itu, lanjut Sandi, target lapangan kerja 4,4 juta pada tahun 2024 diharapkan dapat tercapai jika seluruh kabupaten di Indonesia memiliki inovasi yang sama, sekaligus memotivasi pelaku ekonomi kreatif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di daerahnya. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan nota pembelaan atau eksepsi dalam persidangan kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Melalui nota pembelaan yang dibacakan oleh tim kuasa hukumnya, Johnny membantah telah dengan sengaja melakukan korupsi. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menyampaikan nota keberatan yang dibacakan oleh tim kuasa hukumnya dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 4 Juli terkait kasus korupsi base transceiver station BTS 4G. Saat ditemui usai berjalannya sidang, anggota tim kuasa hukum Johnny G. Plate, Dionisius Yasmin Pongkor, mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang disampaikan dalam nota keberatan tersebut. Salah satunya yakni terkait kapasitas Plate dalam proyek tersebut sebagai Menkominfo adalah selaku pengguna anggaran yang kemudian mendelegasikan proses proyek kepada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo. Sehingga ia bukan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas adanya permasalahan hukum yang berlangsung dan dakwaan yang dijatuhkan tidak tepat. Berdasarkan ketentuan undang-undang, tanggung jawab kalau terjadi permasalahan hukum sudah tidak berada lagi di pengguna anggaran, kecuali dianggap ada intervensi. Kami melihat di dalam dakwaan itu, kami menganggap tidak ada intervensi yang dilakukan oleh pengguna anggaran, misalnya mengatur pemenang proyek. Itu tidak ada yang didakwakan kepada kita.
Selain itu, tim kuasa hukum Plate juga menyinggung soal tak adanya laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai lembaga yang berwenang kepada penegak hukum terkait adanya catatan kerugian negara terhadap penyelenggaraan proyek BTS 4G. Sebelumnya, mantan Menkominfo Johnny G. Plate dalam sidang pembacaan dakwaan didakwa melakukan tindak pidana korupsi, proyek BTS dan pendukung Kementerian Komunikasi periode 2020-2022, hingga merugikan keuangan negara sebesar 8,32 triliun rupiah. Plate juga didakwa menerima uang sebesar 17,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan klarifikasi terhadap temuan transaksi ratusan miliar milik mantan penyidiknya, Tri Suhartanto. Juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan telah mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan bahwa perputaran uang tersebut tidak terkait dengan tugasnya di KPK. Pajak kasusnya ini nggak masih main-main juga, kasus besar, big fish-nya itu juga bisa dikualifikasi gitu. Penjelasan dari yang bersangkutan, rekening itu sudah ditutup, gitu. Sehingga tidak ada kaitannya dengan ketika yang bersangkutan bertugas di KPK. Itu yang hasil dari kami konfirmasi kepada yang bersangkutan. Mario Dandi Satrio telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap anak oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam konferensi pers pada Selasa 4 Juli di Jakarta, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan status tersangka tersebut berbeda delik dengan kasus penganiayaan terhadap CDO. Dan kemudian juga kami bertanya kepada penyidik, pada proses penyidikan kasus ini merupakan delik yang berbeda. Ya, maka dengan seiring kasus yang sedang disidangkan, ini juga berlangsung proses penyidikan pada delik khususnya adalah pencabulan terhadap anak. Sebanyak 4.500 personil gabungan TNI dan Polri disiagakan guna mengamankan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan tiba di Jayapura, Papua pada Rabu 5 Juli petang. Komandan Korem 172 PWY, Brigjen TNI Dedi Hardono menyampaikan, pasukan akan ditempatkan di sejumlah titik yang rencananya akan dikunjungi Presiden Jokowi.
Dua orang terdakwa kasus korupsi BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad Anang Latif dan Yohan Suryanto, menjalankan persidangan dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 4 Juli. Yohan Suryanto merupakan tenaga ahli konsultan HUDEF Universitas Indonesia, sementara Anang Ahmad Latif adalah ex-direktur Bakti Kementerian Kominfo. Dua orang terdakwa kasus korupsi BTS 4G, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yakni Anang Ahmad Latif dan Yohan Suryanto, mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan terhadap keduanya. Eksepsi tersebut dibacakan dalam persidangan terpisah oleh kuasa hukum masing-masing terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 4 Juli. Anang Ahmad Latif merupakan mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Kominfo. Sementara Yohan Suryanto merupakan tenaga ahli konsultan di Human Development Universitas Indonesia. Kuasa hukum Anang Ahmad Latif, Kresna Hutauruk, mengatakan, usai pembacaan eksepsi, bahwa salah satu hal yang disoroti dalam eksepsi yakni terkait penghitungan kerugian negara berdasarkan uang yang telah keluar hingga tenggat waktu tertentu, tanpa melihat kemajuan proyek BTS yang masih berjalan yang tentunya juga telah memakan biaya. Kemudian kami soroti juga mengenai pengembalian 1,7 triliun dari para penyedia yang tidak dihitung. Tentunya tidak fair menurut kami. Kemudian hal lainnya ya terkait dengan peraturan Presiden tahun 2018 dan peraturan LKPP yang didakwakan pada klien kami. Menurut kami tidak tepat, karena di aturan tersebut jelas kok bahwa untuk badan layanan umum dikecualikan dan bisa membuat peraturan sendiri. Sementara itu, kuasa hukum Yohan Suryanto, Beni Daga, menyebut bahwa dakwaan jaksa diarahkan ke pihak yang tidak tepat karena Yohan sendiri bertindak atas arahan dari HUDEF UI, bukan dari Bakti maupun Kementerian Kominfo secara langsung. Sekaligus kami membantah di situ yang menyebut bahwa ada hubungan antara terdakwa dengan Menteri Johnny Plate, ada hubungan antara terdakwa dengan Anang sebagai Direktur Bakti. Tidak ada hubungan selain hubungan kerja lewat HUDEF, bukan direct, bukan langsung. Begitu. Usai pembacaan nota keberatan atau eksepsi, agenda persidangan selanjutnya yakni pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum. Pihak JPU meminta waktu 1 pekan untuk hal tersebut. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara mewartakan. Polda Metro Jaya resmi menahan Rihana dan Rihani atau si kembar, tersangka kasus penipuan dan penggelapan di sebuah apartemen di Tanggerang Selatan, Banten pada Selasa 4 Juli. Dalam konferensi pers, Polda Metro Jaya mengungkapkan terbuka dengan kemungkinan dikenakannya pasal selain penipuan dan penggelapan untuk si kembar. Tersangka kasus penipuan dan penggelapan Rihana dan Rihani atau si kembar resmi ditahan Polda Metro Jaya usai ditangkap pada Selasa dini hari 4 Juli di sebuah apartemen di Tangerang Selatan. Dalam konferensi pers Selasa 4 Juli di Jakarta, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, secara berkesinambungan penyidik akan mendalami kasus penipuan yang dilakukan si kembar dengan dugaan modus yang digunakan adalah skema Ponzi. Pihaknya terbuka dengan kemungkinan penambahan jumlah korban, di mana saat ini sudah ada 18 laporan yang masuk dengan total kerugian sebesar 35 miliar rupiah. Ia mengatakan pihaknya juga terbuka dengan dikenakannya pasal-pasal lain selain mengenai penipuan dan penggelapan, seperti pasal mengenai tindak pidana pencucian uang karena tersangka selalu bertransaksi menggunakan bank. Ini adalah kasus terkait dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut ataupun forgeset handling, pasal 64 KUHP. Apabila dalam proses penyidikan nanti, ternyata ini merupakan mata pencaharian daripada yang bersangkutan ini, ya kita akan terapkan pasal yang lain juga. Apakah 379A KUHP
Dan juga karena ini modusnya adalah menggunakan media sosial, kita juga akan terapkan Undang-Undang ITE, ya, Pasal 28 Undang-Undang ITE. Rihana dan Rihani yang sudah sebulan diburu polisi selama ini kerap berpindah-pindah tempat tinggal karena menghindari kejaran pihak berwenang. Polisi menambahkan penangkapan Rihana dan Rihani tidak melibatkan Polwan karena mereka harus bertindak cepat agar si kembar tidak melarikan diri. Dari Jakarta, Rio Faisal, Yogi Rahman, Ilham Kausar, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berbagai momen keakraban bersama dalam pertemuan di Sydney pada Selasa 4 Juli. Keduanya menunjukkan kedekatan ketika di atas kapal saat melihat harimau Sumatera juga saat menemui diaspora Indonesia. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menunjukkan hubungan persahabatan antar kedua negara dalam pertemuan pemimpin tahunan yang kedua di Sydney Selasa 4 Juli. Keakraban tampak ketika Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Albanese berbincang santai di atas kapal dalam penyeberangan menuju dermaga Taronga Zoo. Australia adalah sahabat dan mitra strategis bagi Indonesia dan juga bagi ASEAN. Dan saya berharap pertemuan ini semakin memperkuat kerjasama bilateral dan kolaborasi kita. I thank you for your friendship. I thank you for the relationship that we have where we are able to regularly talk with each other, not just in meetings, but to have that personal interaction as well. And I regard it as being absolutely critical to our national interest. Momen kedekatan lainnya terbingkai dalam kunjungan bersama ke Sumatran Village di Taronga Zoo saat melihat harimau Sumatera. Perdana Menteri Albanese juga menemani Presiden Jokowi yang menyapa sejumlah diaspora Indonesia di Australia. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Semula seperti bola pingpong, kalau lewat membikin perut kosong. Jadi anak janganlah suka bohong, kalau bohong digigit macam ompong. Polres Pariaman Kota Sumatera Barat menggagalkan pengiriman sekitar 77 kg ganja kering yang dibawa oleh dua tersangka asal Pariaman dari Sumatera Utara untuk diedarkan di Kota Padang. Sebelum tertangkap, kedua pelaku dengan inisial MA dan DM itu sempat melarikan diri sebelum akhirnya tertangkap oleh petugas di Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kejar-kejaran kendaraan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Pariaman Kota pada Selasa 4 Juli saat membuntuti dua bandar narkotika yang mencoba kabur dari Kabupaten Agam hingga ke Kota Pariaman di Sumatera Barat. Polisi berhasil menangkap dua orang pelaku berinisial MA dan DM, serta mengamankan 77 paket ganja kering dengan berat masing-masing paket 1 kilogram. Dalam keterangan pers yang digelar di Kota Pariaman, Kapolres Pariaman Kota AKBP Abdul Aziz mengatakan para pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari penyambungan di Sumatera Utara. Ganja yang mereka bawa rencananya akan diedarkan di Kota Padang. Kejar-kejaran dengan polisi membuat mereka mengubah arah menuju ke Pariaman dan terhenti di daerah Sungai Limau karena menabrak tiang listrik. Nah, tepatnya di simpang pasar Sungai Limau yang menuju ke arah Sungai Gerinjing, mobil ini mau berbelok karena kecepatan terlalu tinggi sehingga dia tidak sempat membanting, kemudian nabrak tiang listrik dan berhenti. Setelah mobil berhenti, kemudian
anggota kami langsung keluar dan menangkap kedua pelaku tersebut. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti telah dibawa dan diamankan ke Polres Pariaman Kota. Kedua pelaku merupakan jaringan narkoba antar provinsi dan merupakan residivis di kasus yang sama. Dalam pengembangan sementara, kedua pelaku diduga terhubung dengan jaringan narkoba di dalam lapas. Dari Kota Pariaman, Sumatera Barat, Fandi Ugari, Adiat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jalan lagi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kota Tangerang terkait penyiaran media televisi dan radio lokal yang ada di Kota Tangerang di kantor Wali Kota Tangerang pada Selasa 4 Juli. Hal ini dilakukan agar Pemkot Tangerang aktif dalam menyiapkan berita terkait pemerintah kepada masyarakat di tengah gempuran media sosial. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke pusat pemerintahan Kota Tangerang pada Selasa 4 Juli. Dalam kunjungan tersebut, Ketua KPID Provinsi Banten, Haris Witarja, turut beraudiensi dengan Wali Kota Tangerang, Arif Wismansyah, terkait penyiaran kegiatan atau layanan pemerintah kepada masyarakat. Haris Witarja menuturkan, berdasarkan riset, lembaga penyiaran televisi dan radio lokal lebih unggul dan dipercaya dalam menyajikan berita. Ia membandingkan keunggulan ini dengan keberadaan media-media baru dan media sosial. Bahwa tata media sekarang ini sudah sedemikian rupa, dengan hadirnya media-media baru berbasis internet dan semuanya, masyarakat memang punya banyak pilihan. Tapi lembaga penyiaran TV dan radio itu tetap punya posisi dan kedudukan serta kekuatan yang tidak berkurang. Terbukti berbagai riset menyebut bahwa lembaga penyiaran ini masih mempunyai tingkat kepercayaan yang paling tinggi, bahwa penetrasi media sosial dan sebagainya itu begitu kuat dan meluas, tapi tingkat kepercayaan itu sesuatu yang berbeda lagi. Sementara itu, Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah menegaskan konten-konten berkualitas dari pemerintahan sangat diperlukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih komprehensif untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan. Dalam rangka menjaga kualitas-kualitas penyiaran yang ada di Provinsi Banten, khususnya di Kota Tangerang, dan berharap ke depan penyiaran-penyiaran yang ada di Kota Tangerang ini juga bisa difasilitasi dengan konten-konten yang ada dari pemerintahan, sehingga masyarakat semakin mendapatkan informasi yang lebih komprehensif kaitan bagaimana peran serta masyarakat bisa diberdayakan mendorong kemajuan dan juga pembangunan yang ada di Kota Tangerang dari Provinsi Banten. Adapun harapan yang diinginkan oleh Arif Wismansyah ini telah dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang yang turut menyiarkan ragam berita televisi pada bidang diseminasi informasi dan komunikasi publik yang diyakini dapat mendorong kemajuan pembangunan. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Akang teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.